bahwa semakin banyak bacaan Al-Quran kita, maka semakin tinggi pula derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin tinggi pula surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kepada kita. Oleh karenanya tentu yang dimaksud oleh Nabi SAW di sini adalah bacaan yang sesuai dengan kaidah tajwid, sesuai dengan hukum-hukum yang telah dijelaskan dalam membaca Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kami muliakan Imam Syekh Masjid Jami' Baitus Salihin, para imam, para pengurus masjid dan seluruh jamaah yang berhadir, kita awali pengajian kita ini dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik dan yang lainnya, bahwa Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, ya, berjalan dari rumahnya ke sebuah tempat yang dimana dia memenuhi perjalanan ini tidak lain adalah untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Nabi SAW, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini merupakan kabar gembira yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, bahwa ketika seseorang ingin memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin dimudahkan keluarganya untuk memasuki surga Allah, untuk berkumpul bersama keluarganya di surga Allah, maka salah satu caranya, kata Nabi SAW, adalah menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kita berdoa agar Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menjadikan duduk kita yang sebentar ini di majlis ilmu ini, ya, sebagai sebab dimasukkannya kita dan keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita buka surah Al-Muluk, ya. Kita sudah sampai di ayat yang ke-21, ya. Ayat yang ke-21. Jadi di pertemuan bulan sebelumnya sudah sampai di ayat 20, dan bulan ini kita ambil dari ayat 21 sampai ayat 26 di surah Al-Muluk. Baik, yang pertama saya bacakan dahulu, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu mengikuti, ya, kemudian saya jelaskan kaidah hukum-hukum tajwid yang ada di dalamnya, ya, kemudian baru kita ulangi untuk membaca bersama-sama, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا
لجوا في عتو ونفور. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, yang pertama yang kita ketahui bahwa surah Al-Muluk ini merupakan surat yang direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita hafal. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan surah Al-Muluk ini, bahwa surah Al-Muluk ini merupakan penyelamat bagi kita, sab'ul munjiyat, ya, penyelamat bagi kita di alam kubur kita sampai di akhirat kelak. Oleh karenanya kita sudah sebutkan dalam sebuah riwayat bahwa ada seorang sahabat yang membuat kemah di sebuah tempat, kemudian ia mendengar bahwa di bawah kemahnya tersebut ia mendengar ada orang yang membaca surah Al-Muluk. Kemudian beliau pulang dan melaporkan kepada Nabi SAW tentang apa yang dia alami ketika itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan hiyal munjiyah min adzabil qabr, ya, bahwasanya surah Al-Muluk merupakan penyelamat, ya, pelindung dari azab kubur, ya. Ini diantara riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan fadilah surah Al-Muluk. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke pembahasan tajwid, bahwa ada 3 hal yang perlu kita ketahui sebelum kita membaca Al-Qur'an. Yang pertama, ma'rifatul qiraah. Kita harus mengetahui qiraat siapa yang kita baca ini saat ini, karena ini merupakan landasan awal ketika kita ingin membaca Al-Qur'an. Ya, qiraat kita saat ini adalah qiraat Imam Asim Al-Kufi. Ya, ini harus kita ketahui bahwa qiraat kita di sini, ya, khususnya kita di Indonesia, membaca dengan bacaan Imam Asim, ya, Imam Asim Al-Kufi. Ada ustaz bacaan-bacaan yang lain daripada Imam Asim, ada bacaan Imam Ibnu Katsir, ya, bacaan Imam Nafi' Al-Madani, bacaan Imam Hamzah, bacaan Imam Ibn Ya'qub dan lain sebagainya, ya, atau sebut dengan qiraat sabah atau dengan qiraah asyrah, ya, dengan contoh varian bacaan, ya, seperti Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin, yaitu bacaan Abu Amr, ya, atau dengan bacaan imam yang lain, Imam Ibnu Katsir, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ini bacaan Imam Ibnu Katsir. Maka qiraat kita, qiraat Imam Asim, membaca dengan Al-Fatihah yang seperti kita maklumi bersama. Kemudian yang kedua adalah ma'rifatul rawi. Ma'rifatul rawi, siapa yang meriwayatkan bacaan kita, yaitu Imam Hafiz, ya, Imam Hafiz. Jadi rawi bacaan daripada imam qiraat itu yang masyhur masing-masing ada 2. Ya, kalau Imam Hafiz, kalau Imam Asim itu 2 rawinya, Syu'bah dan Hafiz. Ya, Syu'bah dan Hafiz. Ya, bacaan kita adalah bacaan Imam Hafiz, ya, rawi daripada Imam Asim. Kemudian yang ketiga yang harus kita ketahui ketika kita membaca Al-Quran adalah ma'rifatut tariq, mengetahui jalan periwayatan bacaan kita. Ya, tariq periwayatan itu ada 2, ada tariq asy-Syatibiyah, ada tariq Thayyibatun Nashr. Asy-Syatibiyah ini dinisbatkan kepada Al-Imam Asy-Syatibi, sedangkan Thayyibatun Nashr ini dinisbatkan kepada Imam Ibnul Jazari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai pembahasan umum saja, tidak saya detailkan secara spesifikasi. Kita langsung masuk ke pembahasan ayat yang ke-21. Yang pertama di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan hamzah
ya, amman, ya, hamzah itu tempat keluarnya, makhrajnya ada di aqsal halqi, tenggorokan kita bagian bawah, jadi sering terjadi tertukarnya hamzah dengan ain, amman atau a'u, ya, ain sama hamzah ini sering tertukar, atau alamin tertukar dengan alamin, ya, dan lain sebagainya dalam contoh dalam Al-Quran. Makanya kita harus ingat bahwa hamzah itu ada di tenggorokan kita bagian bawah. Sama-sama 1 2 3. I, u, ba, tidak o itu sudah tebal ya, jadi tipis saja karena dia huruf istifal, jadi jangan ditebalkan. Mulutnya dibuka, jangan ditutup. Kalau mulutnya ditutup nggak akan sempurna keluarnya. Oke, ya, bedakan sama ain, ya, dua-duanya huruf yang keluar dari tenggorokan langsung ke mulut kita, tidak keluar dari khayshum. Ya, tidak boleh ya, atau nah, itu tidak boleh ya, tapi ya, seperti itu. Kemudian ada mim musyaddadah di sini, gunnah panjangnya 2 harakat, ya, ditahan 2 harakat, ya, amman. Jadi tidak langsung dibaca amman, tapi ditahan dulu 2 harakat, amman. Nah, ya, seperti itu. Kemudian ada nun sukun bertemu dengan ha, ya, idhar, maka dibaca dengan hukum idhar, ammanha, ya, tidak dipanjangkan, ammanha, ya. Kemudian jelaskan ha di huruf sifat hams di huruf ha, ya, ha, ya. Kemudian huruf dzal, ya, tempat keluarnya di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, hadza, ya, dza, dzi, dzu, badz, hadza, ya. Kemudian kita perhatikan di sini ada hukum izhar lagi, in amsaka, ya, hadzal ladzi yarzuqukum, ya. Di sini huruf dzal yang tipis tidak boleh ditebalkan, ya. Kemudian, ya, hukum ikhfa juga sudah kita jelaskan, hukum izhar juga tadi sudah kita jelaskan. In amsaka, ya, in amsaka, tidak dibaca in amsaka, tidak, tapi dibaca in amsaka, ya. In amsaka rizqah, ya, rizqah kalau di waqaf, tapi kalau di wasal rizqahu ballaju. Nah, berlaku di sini di hak kinayah sini, ya, mad silah tawilah. Kemudian ballaju, ya, di sini ada huruf lam yang sukun, kemudian ada lam lagi di depannya, maka langsung diidghamkan kepada lam yang setelahnya, lam yang kedua, ballaju, atau disebut juga dengan idgham kabir, ya, langsung diidghamkan kepada lam yang kedua, ya, tidak dibaca ballaju, enggak, tapi langsung diidghamkan kepada lam yang kedua, ballaju, ya, seperti itu. Man asli 2 harakat, tidak boleh kurang juga tidak boleh lebih. Fi juga mad asli 2 harakat, tidak boleh kurang tidak boleh lebih. Utuwi, huruf ain berharakat dhammah, ya, sama-sama 1 2 3, ai, Naam. Jadi huruf ain berharakat dhammah, kemudian huruf ta, ini huruf-huruf yang tipis semua, ya, jamaah yang dimuliakan Allah, tidak boleh ditebalkan tu itu sudah tebal, ya, jadi diringankan, diistifalkan utu, ya, diringankan. Kemudian utuwi wa nufur, ya, utuwi, ya, ada tanwin berjumpa dengan huruf waw, berlaku di sini idgham bi gunnah, ya, ditahan 2 harakat dengan dengung di dalam khayshum. Sama-sama kita praktek utuwi wa nufur. Oke.
من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. Baik, ini bacaan kita ya, bacaan Hafiz ya, qiraat Imam Asim Al-Kufi. Namun ada bacaan lain, misalnya qiraat Imam Nafi' ya Al-Madani ya, riwayat Imam Warsh ya, dia baca dengan amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal في عتو ونفور ya, jadi dia baca dengan yarzuqukumu inamsaka rizqa dengan silah mim jamak kemudian naqal ya, seperti itu. Kenapa kita publikasikan hal ini? Karena disiplin ilmu qiraat ini ataupun pembahasan tentang ilmu qiraat ini semakin hari sudah semakin memudar di kalangan kaum muslimin, bahkan sudah hampir punah di masyarakat kita tentang pembahasan ilmu qiraat ini. Oleh karenanya mari kita sama-sama menjaga ilmu yang sudah diwariskan oleh para ulama, yang telah diwariskan oleh Nabi SAW kepada kita. Jangan sampai anak-anak kita ya tidak mengerti, tidak paham tentang ilmu ini, padahal ilmu ini adalah ilmu yang memang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ke ayat yang ke-22. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiya amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. 1, 2, 3. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita perhatikan di sini ada nun sukun berjumpa dengan huruf ya. Afaman ya, ada hukum idgham bi gunnah ya, ditahan 2 harakat dengan dengung di dalam khayshum ya. Ya, huruf hamzah sudah kita jelaskan tadi, kemudian fa ya di perut bibir bertemu dengan gigi di atas fa ya, kemudian may yamshi ya afa may yamshi. 1, 2, 3. Taib. Kita lanjut ke kalimat setelahnya, mukibban, huruf mim ya berharakat dhammah ya, kemudian huruf kaf berharakat kasrah, ba ini tiga-tiganya huruf yang istifal ya, jadi tidak ditebalkan. Mukibba ya, diringankan, mukibban ya, kemudian tanwin berjumpa dengan huruf ain ya, idhar lagi, mukibban ala. 1, 2, 3. mukibban ala wajhihi. Naam, di sini ada qalqalah, tentu di sini qalqalah sughra ya, qalqalahnya ringan, kecil ya, tidak berat ya, jangan sampai qalqalahnya membuat saktah. Contoh wajhihi ya, jadi saktah sampai tertahan seperti itu tidak boleh ya. Jadi qalqalah hanya pentulan ringan saja di sini ya, wajhihi, tidak sampai wajhihi ya. Ini kesalahan yang sering terjadi ketika membaca huruf-huruf qalqalah. Wajhihi. 1, 2, 3. Naam. Kemudian ya ada
hukum mad jaiz ya di sini dibaca 4 atau 5 harokat. Ada hak kinayah berjumpa dengan hamzah ya dalam dua suku kata. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kalau di hukum mad jaiz yang pertama ini kita baca 4 harokat, maka di hukum selanjutnya juga serasi 4 harokat. Nah, kalau di hukum ini kita baca 5 harokat, maka di hukum setelahnya, hukum mad jaiz atau mad wajib setelahnya itu harus 4 harokat. Tidak boleh misalnya kita baca di sini 4 harokat, kemudian di hukum setelahnya kita baca 2 harokat. Ya, ini tidak boleh. Wajhihi ahda'am. Ya, jadi serasi. Tidak boleh di sini kita baca 4 harokat. Wajhihi ahda'am man yamshi. Itu juga tidak boleh. Ya, seperti itu. Maka harus kita samakan keserasian dalam panjangnya harokat dalam hukum mad ya, seperti itu. Kemudian di setelahnya juga ahda seperti kita jelaskan tadi ya, berjumpa dengan hamzah dalam 2 suku kata ya, mad jaiz dibaca 4 atau 5 harokat. Amman yamshi, ada nun sukun berjumpa dengan ya idgham bigunnah ya, idgham bigunnah. 1 2 3 amman yamshi, 1 2 3. Naam ya. Jadi tidak boleh dibaca amman yamshi. Ya seperti itu, harus kita sempurnakan ya cara membaca dengan hukum idgham bigunnah. Kemudian yamshi 2 harokat, ada mad asli ya, ada mad asli shin. Yamshi tidak boleh yamsi. Kalau yamsi itu sin. Bedanya apa Ustaz? Kalau shin wastul lisan ma'al hanakil a'la, jadi tengah lidah dengan langit-langit atas. Kita bayangkan ini tengah lidah kita ya, shin ya bertemu dengan langit-langit atas ya, dengan langit-langit atas sya ya, atau sering juga dibaca dengan sa atau sya, juga tidak betul ya. Jadi kita lihat bahwa shin itu tengah lidah kita bertemu dengan langit-langit atas. Asya, 1 2 3. Asya wasyamsi. Nah, jadi jangan sampai tertukar antara shin dan sin ya. Kemudian setelah huruf ya sukun ini baru sin. Nah, ya baru huruf sin. Sin ujung lidah bertemu dengan halaman gigi seri bagian bawah. Tarful lisan ma'a safhati athanaya as-sufla. Ya, ini ujung lidah kita ya bertemu juga dengan halaman gigi seri bawah kita. Ya, halaman gigi seri bawah ya. Jadi keluar dari situ huruf sin. Assa bismi nasta'in wassama sawiya ya, jadi tidak tertukar antara huruf shin dan sin. Kemudian sawiyan ala, di sini juga ada mad asli ya, sebelumnya ada tanwin berjumpa dengan huruf ain ya, hukum idhar. Selanjutnya ala 2 harokat mad asli. Siratim ya, si nya tebal, ra nya tebal, ta nya juga tebal. Ala siratim, tidak siratim. Sira itu sudah taklil ya kalau dalam ilmu qiraat. Kalau kita di sini ya membacanya dengan ra yang sempurna, fathahnya sempurna. Sira, tidak sira ya, tidak sira tapi sira ya. Maka yang kita harus ketahui bahwa tempat keluarnya huruf ra ya, ujung lidah ke belakang ya, ujung lidah kita sedikit ke belakang ya, bertemu dengan langit-langit bagian atas ya. Ra, 1 2 3. Ra, ri, ru, ar ya. Jadi huruf ra
ya dia punya sifat tafkhim juga kalau dia berharokat fathah. Ya, jadi dia punya sifat ketebalan juga kalau dia punya harokat fathah. Makanya ketika ra berharokat fathah tidak boleh kita baca dengan ra. Ya, juga ya, tidak boleh. Ya. Ala siratim siratim. Ya, tanwin berjumpa dengan mim. Ya, hukum idgham idgham bi gunnah lagi ya. Ya, di sini ada mad asli ala. Ya, di ala di sini ada mad asli. Kemudian sira juga mad asli, disesuaikan. Ya, tidak boleh di mad asli yang pertama ini lebih panjang daripada mad asli yang kedua, atau yang kedua lebih panjang dari yang pertama. Jadi tidak boleh. Ya, harus sama-sama sesuai. Ya, kemudian mustaqi ya, mustaqi ya, sin berharokat sukun, kemudian ta kemudian huruf qaf, mustaqim, jangan mustaqi, ki itu jadi huruf kaf, maka tidak boleh. Mustaqim ya, mustaqim ya. Oke, kita ulangi. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiya sawiyan ala siratim mustaqim. 1, 2, 3. Ya, kalau dalam qiraat Warsh di sini dibaca dengan ya, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda, ya, dengan wajah yang pertama atau dengan wajah yang kedua, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda من يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Ya, dibaca dengan taklil huruf dal di sini ya, ya, tidak dibaca seperti kita ya. Kemudian satu ayat lagi, jamaah yang dimuliakan Allah. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Baik, huruf qaf ya, huruf qaf jangan sampai tertukar dengan huruf kaf ya, karena maknanya bisa berubah ya, seperti yang sudah kita jelaskan di sebelumnya. Qaf ya, qul dengan huruf qaf itu maknanya katakan, tapi kalau dibaca dengan kaf qul, nah itu jadi maknanya sudah makanlah. Nah, jadi sudah terbang maknanya, maka makharijul hurufnya harus bisa dijaga ya. Jadi qul huruf qaf ya. Begitu juga misalnya kita baca surah Al-Ikhlas, kita baca qul huwallahu ahad, qul kita baca, makanlah ya, bukan katakanlah wahai Muhammad Allah itu Maha Esa, tapi makanlah wahai Muhammad Allah itu Maha Esa. Jadi berubah maknanya, Pak. Ya, maka kita harus hati-hati ya, dan harus fokus teliti dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah ya.
Di sini Allah Subhanahu wa taala ya memulai dengan huruf qaf. Qul ya, qul ya, qaf pangkal lidah dengan langit-langit atas. Kemudian huwallazi hu ya, huwallazi jelaskan harakat dhammah di huruf ha, kemudian harakat fathah di huruf waw, huwallazi, dan sempurnakan tipisnya huruf dzal, ladzi tidak ladzi ya, tidak ditebalkan, sama-sama huwallazi ya. Kemudian juga ada jaiz seperti yang kita jelaskan tadi, ansha'akum ya. Ada hukum izhar di sini. Yang terpenting bahwa izhar jangan sampai kita baca seperti ikhfa ya. Izhar jangan sampai kita ikhfa jangan sampai kita baca seperti izhar. Contohnya ansha'akum atau wala antum. Nah, itu sudah jatuh hukumnya bukan yang harusnya ikhfa, tapi sudah jatuh hukumnya ke izhar. Nah, ini tanpa kita sadari ya, kita merubah hukum tajwid dalam bacaan Al-Qur'an. Ya, maka ikhfa yaitu bermakna al-ikhfa. Jadi kita sembunyikan, kita samarkan apa? Bunyi nun sukunnya ya. Contohnya di sini ansya. Jadi sebelum ujung lidah kita sampai kepada langit-langit, langsung ke makhraj setelah huruf nun sukun ya. Di sini setelah huruf nun sukun atau tanwin ya huruf shin, berarti langsung ke makhraj shin ya, sebelum sampai dia ke langit-langit atas, karena huruf nun ya makhrajnya ada di tarful lisan ma'a hal hanaki al-ala ya, ujung lidah dengan langit-langit atas. Wa ja'ala lakumus sam'a ya, di sini tidak ada huruf mad, maka tidak boleh dibaca panjang. Wa ja'ala la, tidak boleh. Kemudian jelaskan huruf jim, waja, tidak waja ya, idza ja itu tidak boleh. Wa ja'ala, wa ja'ala, 1 2 3. Waja'ala, tidak boleh diganti dengan hamzah waja'ala ya. Kita lanjutkan, lakumus sam'a, kemudian wal absar wal afidah ya. Perhatikan qalqalah di sini tidak boleh tertahan atau tidak boleh saktah. Wal absar, tidak boleh, tapi ringan saja ya. Wal absar wal afidah. Ra-nya tidak panjang, maka tidak boleh dipanjangkan ya. Perhatikan, kalau tidak ada huruf mad maka tidak ada bacaan panjang. Qalilan ma tashkurun ya. Qali di situ ada mad asli 2 harokat ya, jangan sampai kurang atau juga jangan sampai lebih. Kemudian lamma tanwin berjumpa dengan mim ya, idgham bi gunnah, sudah kita jelaskan tadi. Ma tash ya, huruf shin ada sifat tafasyinya, ma tashkurun ya. Qalilan ma tashkurun. Barakallahu fikum jami'an ya. Kita ambil satu ayat dari ayat yang ke-23 ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan qul huwallazi ansha'akum, katakan wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita ya, menciptakan kita. Ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a. Jadi pendengaran kita ketika kita masih kecil, ketika kita dalam kandungan itu ya, yang paling pertama aktif itu wa ja'ala lakumus sam'a, pendengaran dulu ya. Jadi indera pendengar kita ini ketika kita kecil
itu duluan aktif. Maka ayat ini setelah diteliti bahwa anak-anak yang dalam kandungan mereka bisa mendengar percakapan antara ayah dan ibu, khususnya seorang ibu. Makanya dianjurkan untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyak mungkin untuk mengkhatamkan Al-Quran ketika anak kita masih dalam kandungan. Kenapa? Pendengarannya sudah aktif. Kalau misalnya seorang ibu berkata kasar, mohon maaf, kalau misalnya seorang ibu berkata kasar atau berkata hal-hal yang tidak beretika, maka anak itu akan merekam, akan masuk dan dia akan merekam apa yang dikatakan oleh seorang ibu, ya. Kemudian indera selanjutnya yang aktif adalah wal absar. Setelah dia lahir, barulah indera penglihatannya aktif. Dia mencontoh. Kalau orang tuanya rajin salat, dia akan mencontoh. Orang tuanya rajin baca Al-Quran, dia mencontoh. Bahkan itu akan teringat sampai dia tua, dan dia akan ceritakan lagi kepada adaknya. Dulu ayah sering lihat kakek pergi solat subuh berjamaah, tidak pernah tinggal. Dia akan ceritakan. Kenapa? Karena wal absar, indera yang kedua aktif setelah anak itu melahirkan adalah penglihatannya. Dan yang terakhir wal afidah, hatinya, perasaannya. Ya, sudah bisa merasakan mana yang baik, mana yang kasih sayang, mana yang jahat dan lain sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini, qalilam ma tashkurun. Namun sedikit di antara kita yang bersyukur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, mari kita sama-sama ya bersyukur, memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, maka kata Allah sebenarnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Orang yang banyak bersyukur, kata Ibnu Athaillah, maka hatinya akan tenang. Dan orang yang banyak kufur nikmat, kata Ibnu Athaillah, maka hatinya akan banyak hasad dan benci kepada orang lain. Kalau kita ingin hidup bahagia, maka banyak-banyaklah bersyukur sehingga hati kita akan tenang, hati kita tidak benci, tidak iri, tidak hasad kepada orang yang lain. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada khilaf, kekurangan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita untuk terus belajar Al-Qur'an, karena kata Nabi, man 'asha 'ala syai' mata 'ala syai'. Barang siapa yang punya pola hidup di atas sesuatu, maka Allah akan wafatkan ia di atas hal tersebut. Ya, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Rizky Maulidah yang telah memberikan pengajaran ilmu tajwid